Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 369, batalkan kelayakan uji cobamu. Mendengar Zhao Su mengatakan bahwa dia dan Zhao Yi berasal dari cabang klan Zhao yang berbeda, Huang Xiaolong mengangguk dan bertanya, apakah kamu tahu seperti apa kekuatan Zhao Yi? Zhao Su menggelengkan kepalanya, sudah hampir 1000 tahun sejak bawahan ini terakhir kali melihat Zhao Yi, jadi aku tidak tahu. Namun, bakat Zhao Yi sangat tinggi, semangat bela dirinya adalah Hydra berkepala 9. Di dunia kaisar perdamaian kita, dia dikenal sebagai salah satu jenius yang memukau. Hydra berkepala 9. Huang Xiaolong dan Zhang Fu tercengang. Hydra berkepala 9, hewan mistis legendaris dari dunia bawah, menduduki peringkat teratas di antara roh bela diri tingkat 14. Konon, orang yang memiliki Hydra berkepala 9 akan memiliki kekuatan yang tak terduga. Ya, Hydra berkepala 9. Zhao Su menegaskan dengan ekspresi bermartabat, bertahun-tahun yang lalu, Zhao Yi berhasil menembus alam Xiantian dalam waktu 10 tahun dan melangkah ke alam Sein dalam waktu kurang dari 30 tahun. Jika dia belum berhasil menembus alam dewa sekarang, dia mungkin tidak akan lama lagi. Baru 30 tahun berkultivasi dan berhasil mencapai alam Sein. Wajah Huang Xiaolong menjadi muram. Zhao Yi ini benar-benar mengerikan. Meskipun Huang Xiaolong berkultivasi tidak lebih dari 20 tahun, dia berbeda. Selama tahun-tahun ini, dia mengalami banyak petualangan yang tidak terduga. Jika bukan karena Gunung Sumi yang saleh, mustahil bagi Huang Xiaolong untuk menerobos ke Ordo ke-10 Xiantian. Tanpa pil Raja Hantu itu, Huang Xiaolong hampir tidak dapat menyentuh batas alam Sein. Namun, tidak masalah jika Zhao Yi ikut campur dalam urusan gerbang Asura, dia sedang melakukan perjalanan ke benua awan bintang. Tekad bersinar di mata Huang Xiaolong. Kali ini, dia benar-benar harus memenangkan kembali posisi penguasa gerbang Asura dan menguasai seluruh sekte di bawah otoritasnya. Beberapa hari kemudian, Huang Xiaolong, Zhao Su, dan Zhang Fu melewati perbatasan kerajaan Luotong. Dari sana, ketiganya terbang langsung ke kota kerajaan Luotong, dan tiba beberapa jam kemudian. Kota kerajaan Luotong tetap ramai seperti biasanya, makmur dan sibuk, dengan orang-orang yang lalu lalang di sepanjang jalan. Berjalan-jalan di sepanjang jalan kota kerajaan Luotong, Huang Xiaolong mendesah dalam hati melihat orang-orang biasa menjalani hari-hari mereka. Kota itu tetap sama, tetapi wajah yang dikenalnya sudah tidak ada lagi. Tanpa sadar, kaki Huang Xiaolong membawanya ke restoran lezat. Setelah bangunan itu hancur dalam pertempuran antara Huang Xiaolong dan Ao Baixue, restoran lezat dibangun kembali, papan namanya masih tampak baru. Aroma anggur bulan salju tercium dari tempat itu. Huang Xiaolong tahu, saudara baiknya Lu Kai sangat menyukai anggur angin salju dari restoran lezat ini. Terakhir kali dia ada di sini, menyelamatkan Lu Kai dari lapangan hukuman, lalu minum bersama Lu Kai di sini, kejadian-kejadian itu masih segar dalam ingatannya. Mengangkat satu kaki, Huang Xiaolong melangkah masuk. Karena dia sudah berada di kota kerajaan Luotong, dia tidak terburu-buru untuk bertindak. Tepat saat kelompok Huang Xiaolong yang terdiri dari 3 orang berjalan memasuki tempat itu, mereka bertemu dengan bos restoran. Melihat Huang Xiaolong, wajah bos restoran itu memucat, Huang, Tuan Muda Huang. Dengan cepat mengantar Huang Xiaolong ke lantai pertama, berbisik dengan suara yang nyaris tak terdengar, Tuan Muda Huang, kerajaan Luotong saat ini telah mengeluarkan perintah penangkapan dengan hadiah besar bagi yang menangkapmu. Kudengar istana Luotong dipenuhi oleh para ahli Dewa Templar, semuanya menunggumu. Huang Xiaolong bertukar pandang dengan Zhao Su dan Zhang Fu, lalu menoleh ke arah pemilik restoran sambil tersenyum tipis, hadiah besar untuk tangkapanku. Aku jadi bertanya-tanya, berapa harga kepalaku? Pemilik restoran berkata, siapapun yang melihatmu, selama mereka memberitahu istana, mereka bisa mendapatkan 100 juta koin emas, 10.000 pil roh kelas 5, dan diangkat ke posisi resmi. Huang Xiaolong tertawa, nilaiku begitu rendah. Pemilik restoran menjadi semakin cemas melihat sikap acuh tak acuh Huang Xiaolong, masih dalam suasana hati untuk tertawa, bangsawan muda Huang, menurut pendapat anak kecil ini, bangsawan muda harus segera meninggalkan kerajaan Luotong. Meskipun kamu sangat kuat, kali ini, Dewa Templar. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya, menyela perkataan pemilik restoran, berapa banyak anggur bulan salju yang tersisa. Bawakan semuanya kepadaku, dan siapkan juga hidangan lezat di atas meja. Setelah mengatakan ini, Huang Xiaolong berbalik dan berjalan ke meja pojok bersama Zhao Su dan Zhang Fu. Pemilik restoran itu menggelengkan kepalanya, mendesah mendengar jawaban Huang Xiaolong. Dia hanya bisa menyiapkan pesanan Huang Xiaolong. Setelah duduk, Huang Xiaolong melihat-lihat. Hari ini, lantai pertama restoran itu agak kosong, hanya ada 3 hingga 4 meja yang terisi, dengan hanya sekitar selusin pelanggan. Pada titik ini, Huang Xiaolong mendengar diskusi yang berlangsung di salah satu meja. Kudengar istana sedang memilih pengawal,
pendaftaran dibuka hari ini, asalkan kau adalah Ordo ke-8 Hautian dan di atasnya, kau memenuhi syarat. Bagaimana kalau kita pergi dan mencoba bersama? Lupakan saja, meskipun manfaat menjadi pengawal istana itu bagus, aku masih ingin hidup beberapa tahun lagi. Siapa yang tahu kapan naga dewa muda itu akan kembali? Jangan sebut-sebut Ordo ke-8 Hautian, bahkan jika kau Ordo ke-8 Siantian, itu bukan apa-apa di hadapan naga dewa muda yang mulia. Berbicara tentang itu, Pangeran Lukai meninggal dengan mengenaskan. Ia digantung di gerbang kota kerajaan di bawah terik matahari selama 3 hari 3 malam, kemudian dipukuli sampai babak belur oleh orang-orang itu, disiram air garam, tulang-tulangnya dipatahkan, dan urat-uratnya digali. Setelah setengah bulan disiksa, barulah ia menghembuskan napas terakhirnya. Pangeran Lukai memang meninggal secara tidak adil, tetapi para dewa Templar itu terlalu kejam. Bahkan jika mereka ingin memancing keluar Dewa Naga Muda yang mulia, mereka tidak perlu melakukan apa yang mereka lakukan. Kedua pria itu menggelengkan kepala. Tatapan mata Huang Xiaolong menjadi dingin, aura pembantaian yang dahsyat meledak dari tubuhnya, mengambil bentuk tengkorak neraka, melayang di sekelilingnya, memberikan sensasi dingin yang menusuk tulang. Dipukuli, disiram air garam. Tulang patah, urat tercabut. Digantung di gerbang kota di bawah terik matahari selama 3 hari 3 malam. Niat membunuh di hati Huang Xiaolong meledak dengan kekerasan brutal. Dia bisa membayangkan rasa sakit yang tidak manusiawi yang harus ditanggung Lukai saat disiksa oleh para dewa Templar sebelum meninggal. Rasa penyesalan yang amat dalam memenuhi hati Huang Xiaolong, jika saat itu dia membawa Lukai ke kota Kekaisaran Duanren, dia tidak akan mengalami nasib seperti itu. Dia sendiri yang harus disalahkan. Air mata hangat menggenang di ujung mata Huang Xiaolong. Merasakan hasrat membunuh yang mengerikan keluar dari tubuh Huang Xiaolong, semua orang di lantai pertama terkejut, menoleh ke arah sumbernya. Dia tampak seperti naga ilahi muda yang mulia. Sepertinya itu dia. Beberapa tahun yang lalu, dia menyelamatkan Pangeran Lukai dari lapangan hukuman. Aku melihatnya sekilas dari jauh. Dua orang di antara pelanggan tercengang saat melihat wajah Huang Xiaolong. Pada titik ini, Huang Xiaolong berbalik, karakter ungu, jiwa, muncul di kedua pupilnya sesaat. Kekuatan spiritual yang kuat menyelimuti seluruh lantai pertama, karakter, jiwa, terbang keluar satu demi satu, memasuki kesadaran setiap orang yang hadir di antara alis mereka. Setelah Huang Xiaolong menerobos ke alam Sein, kekuatan spiritualnya telah mencapai tingkat yang sama sekali berbeda, baik seni boneka kuno maupun mandat jiwa maju ke tahap kelima. Dengan menampilkan keduanya secara bersamaan, ia tidak hanya dapat mengendalikan orang lain, ia sekarang dapat menghapus bagian-bagian tertentu dari ingatan seseorang. Zhao Su dan Zhang Fu tahu bahwa Huang Xiaolong sedang menghapus ingatan orang-orang di sekitarnya, tetapi meskipun begitu, menyaksikannya dengan mata kepala sendiri tetap membuat mereka takjub. Menghapus ingatan seseorang, ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh para ahli kuno. Sesuatu yang bahkan tidak dapat dilakukan oleh Sein di puncak Ordo ke-10 akhir, namun penguasa mereka mampu. Hanya dalam hitungan detik, Huang Xiaolong menghapus ingatan tentang dirinya sendiri dari benak pelanggan lain di lantai pertama. Tepat pada saat ini, bos restoran membawakan anggur dan hidangan ke meja Huang Xiaolong. Mengetahui Lukai sangat menderita di tangan Dewa Templar, Huang Xiaolong kehilangan semangat untuk minum, tetapi dia tetap menyimpan semua anggur bulan salju di dalam cincin Asura, membayar makanan dan anggur, lalu meninggalkan restoran bersama Zhao Su dan Zhang Fu, langsung menuju ke istana Luotong. Tidak membutuhkan waktu lama bagi mereka bertiga untuk mencapai istana. Di alun-alun besar di depan istana Luotong, sedang berlangsung pemilihan pengawal istana. Banyak ahli kerajaan Luotong datang untuk mencoba peruntungan mereka. Cukup ramai. Huang Xiaolong mengamati alun-alun, nada sarkasme dalam suaranya tidak salah lagi. Ia terus berjalan lurus ke pintu utama istana. Berhenti di sana. Pada saat ini, seorang pengawal istana melihat mereka, menggonggong dengan keras, apakah mata anjingmu buta? Kemana kalian pikir kalian akan pergi? Seleksi pengawal istana sudah berakhir di sana, pergilah dan berbaris, jika tidak, batalkan kelayakan kalian untuk mengikuti seleksi.